kita lagi ada di Jungle Coffee yang ada di mana sih? Di Jalan Pramuka nomor 3 Kota Banjarmasin. Buat teman-teman yang senang kopi pasti nggak asing lagi dong. Dan Yes. juga senang adventure biasanya sering kesini karena suasananya. Benar. Iya. Dan kalau misalnya kalian nih pengen kesini, bukanya dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Jadi Nah. pastikan kamu datang di jam itu. Dan lanjut ya, kita ngobrolin soal zodiak yang sebelumnya sudah dikasih tahu nih sama Via di minggu kemarin. Kalau Via sendiri nih apa nih zodiaknya? Zodiaknya yang lambangnya ikan duyung, Ikan duyung. Habis ini ganti kostum. Gimana? kostum mermaid. Untuk peruntungan Pisces berlaku dari tanggal berapa sampai berapa sih? Pisces ini dari tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Yes. Ya. Mungkin karena ini adalah zodiaknya Via ya teman-teman. Mungkin Agri bakal bacain satu yang siapa tahu nih ini bisa relate ya sama kehidupan. Tapi kalau misalnya nggak relate ya jangan bersedih ya kan. Oke, perlu diingatkan ya Yes. teman-teman bahwa video ini bersifat fun, entertainment. Kalau kalian ngerasa cocok syukur, kalau enggak tolong jangan dimasukin ke hati, oke? Karena memang bentuknya general reading ya. Oh, iya. So untuk Pisces dari tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Jadi di minggu ini Pisces tuh lagi fokus-fokusnya. Sedang semangat menekuni pekerjaan. Wah, pekerjaan apa nih, Vi? Banyak. Apaan tuh salah satunya? Rahasia. Rahasia. Oke. Tapi kamu tuh bakal mendapatkan sebuah pesan entah berupa chat ataupun telepon yang cukup penting dari seseorang yang cukup mengganggu fokus kamu. Oh, bahaya tuh, kayaknya gebetan. Enggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kan Orang ini di masa lalu. enggak. Enggak juga. Baik. Siapa tahu itu mungkin bos, mungkin seperti itu. bos. Kamu Boleh, gajiannya di awal bulan aja deh. Wah, tolong dong. Tolong di pause. Tolong bos kita. Tolong, baik. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke urusan asmaranya si Pisces. Tapi sebelum itu kita ada saran untuk menanggapi permasalahan tersebut ya di minggu ini. Jadi sarannya kamu tuh harus segera action untuk menyelesaikan persoalan yang dirasa tuh kayak ganggu fokus aku deh gitu kan. Karena ada juga kemungkinan minggu ini kamu akan mendapatkan keberuntungan asalkan fokus tuh, Vi. Fokus. Kalau asmara gimana tuh? Ngerasanya tuh Asmara sesuai sih, dengan ramalan di minggu ini. kalau di ramalan sih asmaranya si Pisces ini katanya aku belum bisa move on. Aduh, Enggak, sedih banget. sama sekali nggak bisa move on ya. Bukan nggak bisa move on. Kata pertama tuh yang benar loh guys. Guys tolong ya, tolong Nggak, banget di pause kata pertama tuh yang benar. Enggak. Kita nggak perlu lihat yang di belakang-belakang Oh ya. iya baik. Kalau sama yang baru ya baru aja, nggak perlu lihat yang mantan sebelumnya, nggak Nah perlu mungkin, ya. mungkin untuk Pisces yang ini kurang tepat ya. Iya, Tapi nggak tahu buat teman-teman yang nonton ya. benar. Oke. Siapa tahu buat teman-teman yang nonton Pisces ya ada masih teringat mantan ya kan. Dan yang ngerasa itu ada ya seperti gagal move on gitu. Jadi kamu harus mengambil langkah baru karena hati kamu tuh belum bisa move on. Jadi kayak perlu healing gitu loh. Mungkin pergi ke pantai, mungkin bisa untuk move on gitu. Kalau sarannya sih, kalau bagi Via sendiri nih, karena Via kan sebagai Pisces yang udah move on, sarannya untuk Pisces yang belum move on tuh ngapain aja? Gini guys, tips move on yang paling ampuh itu ya. Tips dari aku ya. Tuh, dengerin, yang perlu guys. kalian ingatkan, mungkin kalian perlu catatan, Oke. siapin pulpen sama buku, tempel di kaca. Jadi setiap ngaca kalian ngebaca. Oke. Jadi kayak reminder jadi diri tips gitu move ya. on yang paling ampuh itu ya, kalian selalu ingatkan keburukannya. Kalau kalian selalu ingatkan kebaikannya, itu pasti kalian selalu ingat. Oh, ini dia sering nganter aku pulang. Akhirnya kalian ingat kebaikannya kan, jadi nggak bisa move on. Tuh. Jadi mesti ingatkan keburukannya aja. Tuh, dengerin, Misalnya guys. kalian ditinggal main game, terus segala macem kan yang Bilangnya main game, nggak taunya main sama yang lain. Tuh kan, jangan sampai tuh ya. Jadi kalau saran dari kita juga, kamu evaluasi ulang hubungan kamu tuh emang sebenarnya pantas nggak sih dipertahanin. Kalau emang nggak pantas, udah gunain aja tips dari Via gimana move on dengan tepat. Yes, for the next zodiak nih yang lambangnya katanya air, yang katanya hidupnya terlalu santuy dan ngikutin perjalanan dan arus aja. So
pasti nebak sih, Aquarius. Gimana Vi, Aquarius, kasih tahu dong. Kalau si Aquarius ini katanya minggu ini dia bakal dapetin penawaran. Mungkin entah itu penawaran kerja, cuman gak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi mereka kurang happy gitu loh sama kerjaannya. Jadi aku saranin buat si Aquarius ini mungkin kalian bisa pertimbangkan lagi itu sesuai dengan passion kalian atau tidak. Karena penting sekali buat teman-teman yang bekerja itu sesuai passion kita. Benar, karena sesuai kalau kesenangan udah senang hati. pasti nggak mikir dua kali. Jadi mungkin sarannya kalian bisa konsultasi sama yang lebih berpengalaman atau enggak lebih tua ya, dalam artian sudah expert di bidangnya gitu ya. Generasi apa? Milenium. Kita milenial. Kita milenial. Yang lain Baik. milenium di atas kita. Yang jelas jangan kedukun juga sih ya. Yang jelas tuh orang yang berpengalaman dalam artian yang Sudah banyak apa nih Jam pengalaman terbangnya jam lah terbangnya di situ. ya, mungkin perlu saran Yes. baiknya gimana nih karirnya. Itu sih kalau dari kita penting banget buat teman-teman Aquarius. Mungkin kalau kalian dapat tawaran pekerjaan, kemudian kalian gak sesuai bidang kalian nih, mungkin bisa dipertimbangkan lagi sih. Yes, Ya. for the next untuk di asmara para Aquarius nih ya, kamu akan ngerasa gebetan pacar atau pasangan kamu tuh ngelakuin hal yang Kurang fair. aduh ini nggak Mungkin- adil buat aku. Mungkin egois gitu ya, Kayak dari contohnya nih. salah satu egois. Dia boleh keluar sama temen cowok, kok aku nggak boleh keluar sama temen cewek, fair nggak sih? Enggak, Gitu nggak kan. adil ya. Nah mungkin Aquarius dalam minggu ini akan merasakan hal-hal seperti itu, entah ketidakadilan tuh banyak di banyak hal ya, kita cuma kasih contohnya seperti Iya. itu. Dan sarannya sih harus gimana Vi? Mungkin lebih kan bisa jangan egois gitu lah, diomongin dulu. Sabar juga paling penting, terus diimbangin juga, mungkin tanya dulu ya kan ini baiknya gimana, cari jalan tengahnya. Ya jangan posesif yang paling penting. Yes. For the next zodiak ya yang bisa kita kasih tahu ke teman-teman itu ada Aries yang katanya zodiak cukup keras kepala tapi Anjay. benar-benar passionate di bidangnya. So buat Aries di minggu ini gimana Vi? Oke, minggu ini si Aries katanya keuangannya lagi stabil. Oke. Hidupnya lagi stabil. Jadi si Aries ini punya planning, dia bakal mengurus hobinya, atau mungkin itu hobinya di bidang fotografer, jadi dia bakal fokus beli-beli lensa baru, lensa baru, pergi traveling buat dapetin hasil foto yang bagus-bagus ya teman-teman. Jadi bisa dibilang dalam keuangannya stabil banget ya, karena bisa ngejaga si keuangan itu biar tetap ada di tempatnya gitu, dan akhirnya apa yang dia kerjakan atau yang merasa dia asik itu juga menghasilkan gitu. Disarankan juga sih buat si Aries, kalian meskipun hidupnya tenang-tenang, keuangannya stabil, jangan terlalu boros, kalian perlu nabung juga buat planning ke depannya gitu. Jangan sampai biasanya sih kalau misalnya keuangannya punya uang habis. itu kayak ngerasa terbawa suasana, karena yaudah nih di tangan ada duit nih, gimana kita belanja tas besok. Untung bukan Aquarius ya. So untuk romance atau asmara kayaknya pasangan kalian tuh ngerasa jenuh. Wah wajar sih, yang namanya jenuh pasti wajar, tapi paling nggak kalian tuh ngasih kayak perhatian atau kalian tuh ada sesuatu yang mungkin beda dari sebelumnya ya, terobosan-terobosan. Mungkin kalian bisa kasih surprise ke rumah pacar gitu, tiba-tiba ngasih cincin, iPhone ngelamar. 11 Pro Max nggak apa-apa sih. Mungkin ngasih tiba-tiba ngelamar aja sih. Oh iya gitu. benar-benar. Mungkin yang udah pacaran lama ke jenjang yang lebih serius, engagement atau enggak married gitu. Ya walaupun masih corona ya guys, kan nikah dulu nggak apa-apa gitu kan. Nah kita lanjut ya ke zodiaknya si Taurus tanggal 20 April sampai 20 Mei. Benar. Nah jadi si Taurus ini katanya dia dalam minggu ini lagi mendapatkan kritikan, entah bisnisnya atau kerjaannya. Gimana nih buat menurut kamu? Kayaknya pasti bakalan ada kayak ngeluh gitu ya. Jadi kita saranin sih untuk menanggapi semuanya dengan kepala dingin ya. Iya, Taurus. jangan terlalu dibawa emosi, karena Bener. bisa aja kan kritikan itu membangun kita menjadi lebih baik ya teman-teman. Jadi pilihannya ada dua tuh. Jadi energi yang kamu keluarkan di minggu ini sangat kuat, tapi bisa jadi sangat kuat dalam sabar atau sangat kuat dalam marah. Berhati-hati loh Taurus. Iya betul banget. Untuk asmaranya gimana nih Vi?
Nah, katanya si Taurus ini dia lagi mendapatkan guncangan. Mungkin itu karena guncangannya, hubungannya udah mulai mengarah ke hubungan toksik. Oke. Jadi hati-hati ya, yang namanya toxic tuh perlu dikenali ciri-cirinya karena udah banyak banget, bahkan toxic relationship, mungkin teman juga bisa jadi teman kerja juga. Iya, Jadi betul disarankan banget. untuk para Taurus untuk berpikir jernih menghadapi yang namanya toxic relationship. Jadi kayak cenderung buat nguras energi ataupun energi yang negatif ya, yang menguasai kamu. Iya, perlu penting banget dalam hubungan itu kita Berpikir. saling mendukung, jangan Benar. sampai hubungan kita itu toksik ya, Kalau teman-teman. misalnya nih udah ngerasa aduh kayak udah berat banget ya, ibaratnya nih teman-teman ya, gelas kalau udah berat ya udah taruh aja lah, akhiri aja cuy, cut ya kan. Next ada apa sih? Next ada zodiaknya si Gemini tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Yang katanya sih di bulan ini masih berulang tahun ya kan. Iya, happy birthday buat si Gemini ya. Buat Gemini nih ya, minggu ini tuh kamu bakalan merasakan suatu kebangkitan karena mungkin momennya juga lagi birthday gitu kan. Dan juga lagi ngerasa menang nih, entah Iya. itu keadilan, mungkin yang dulunya ngerasa terzolimi banget, kamu bakalan ada perubahan gitu. Iya. Dan kayak ngerasa ya udah kayak aku tuh pengen ngerayain ini gitu. Jadi mungkin bisa menang tender, menang proyek atau apapun. dia lagi katanya sih si Gemini ini lagi menang proyeknya. Jadi dia congratulations. pesta Iya besar-besaran sih. bener. Ya udah abis ini aku cari Gemini, aku cari pestanya. Kita mau ikutan nimbrung deh biar ditraktir sama. Boleh deh teman-teman komen yang pada zodiaknya Gemini Iya, di betul. bawah yang udah subscribe juga, Iya. yang lagi ulang tahun boleh komen di bawah lagi menangin proyek apa sih. Atau ada kesuksesan apa gitu, Benar. biar kita ikutin acaranya. Bener. Dan tapi sarannya sih kamu jangan terlalu berlarut dalam kemenangan itu ya. Dan perubahan itu harus ada pengorbanan tuh. Jadi kamu bisa pertimbangin juga konsekuensi dari perubahan itu dan stay wise lah pokoknya. Oke, nah untuk urusan asmara, si Gemini ini dia lagi menjaga hubungannya dengan seseorang. Aduh, lagi jaga hati ya. Jaga hati, jangan sampai si pasangannya ini baper. Lihat jalan sama temen cewek baper, cemburu gitu kan. Akhirnya nggak Jangan jadian dong, sampai. Katanya sih PSBB. Deketnya tuh bentar, bapernya berkepanjangan. Kasian ya. Mas kerasa di PHP-in gitu Korban. ya. Enggak dong. Enggak ya, soalnya Via bukan Gemini guys. Ya. Aku Pisces ya. Yes. Dan disarankan sih untuk yang ngerasa kayak gitu, kalian juga bisa wise buat menyambut kehadiran sang mantan, kayak slow aja gitu. Iya, Yang betul. katanya, aduh kayak ngerasa tuh mantan datang terus udah move on 100% balik udah lagi. move on datang lagi, Aduh. guys. Perlu Coba, diingat coba. ya, Coba. tips aku ya, perlu diingat ya teman-teman. Tolong banget di underline yang ngerasa Yang masih belum bisa move on Bener. itu ya tips aku yang Dan di yang udah- awal tadi ya. yang udah ngejalanin tips dari Via dan itu berhasil, boleh komen juga di kolom komentar kita. Betul banget. Dan itu juga yang udah move on mungkin juga bisa memikirkan perasaan kamu yang sekarang. Misalnya nih si mantan yang baru datang tuh ngajakin ketemuan, bilang aja dulu sama pacar, boleh nggak sih gue ngajakin lo gimana? Tapi kayaknya aneh deh kalau udah jadi mantan masa jalan lagi. Kan ini menyambung silaturahmi dalam rangka birthday kan gitu. Kan si Gemini birthday di bulan ini. Masa sih kalau aku enggak sih, kalau udah mantan aja mungkin ketemu juga males. Karena kan berarti udah- anti kan ngeliat, ngikutin tips dari diri Iya, sendiri. bener. Kalau udah jadi mantan aja, ingetin keburukannya. anti ngeliat ke belakang ya pokoknya. Betul Spion aja banget. maksudnya tuh udah dihancurin loh guys. Ini udah nggak mau ngeliat ke belakang, bener. Cakep. Kita lanjut ke zodiaknya si Cancer tanggal 21 Juni sampai 22 Juli. Nah, katanya si Cancer ini kalian perlu merefresh hidupnya. Nah, ini teman-teman ada si zodiaknya Cancer. Siapa yang sama Cancer? Komen di bawah ya. Aku Cancer sih kayak perlu banget sih ya. Ya, katanya si Cancer ini perlu sesuatu yang baru di hidupnya. Mungkin mobil baru. Boleh. Aminin ya guys. Amin. Semoga si Agri dapat mobil baru karena dia perlu merefresh hidupnya. Rambut baru mungkin ya. Iya, yang awalnya motoran terus mobilan. Amin. Bikin nyesel mantan dong. Iya. Ya kan? Misalkan lo mutusin gue. Mungkin juga bisa pacar baru ya guys ya. Oh, iya, Kan nggak ada yang teman-teman. tahu. Agri open lowongan. Lowongan banget ya.
Iya, iya. lowongan terus serikain baju. Ya ampun. Ya ampun. Pokoknya hal-hal yang bikin fresh buat si Cancer di minggu ini itu sangat disarankan. Bahkan katanya sih ini adalah minggu happy bagi Cancer karena bakal banyak kejutan. Aku sih juga lagi nantiin banget ya apa yang bikin happy itu. Tapi sarannya aku juga reminder diri ya untuk stay humble, terus juga perhatikan secara seksama nih di lingkungan sekitar ataupun situasi yang kayaknya tuh dilihat, duh kayak ini orang nggak baik nih gitu kan. Tapi sebenarnya itu baik banget, jadi don't just by cover lah ya. Iya, jangan nilai kita dari luar. Bener, karena ya siapa tahu yang covernya itu sebenarnya nggak kelihatan ini, tapi Aslinya baik gitu saya ya. baik, benar. Untuk urusan asmara aku nggak mau bacain deh, tolong Nah, dong ini dibacain. katanya sih urusan asmara. Tisu dong, tisu. Urusan asmara, si Cancer Sedih ini banget. perlu perubahan dalam sikapnya. Kenapa sih? Aku Oh, mau iya. kenapa overthinking? Mungkin Emang guys, katanya sih si Cancer ini klarifikasi ya. si Cancer ini perlu sikapnya lebih manis. Mungkin kamu terlalu cuek gitu. Kamu ada pacar nggak? Kalau ada pacar, tolong sikapnya lebih manis ya. Ini yang mau manis sama siapa? Ada yang mau aku manisin nggak? Kasih gula aja, kasih gula aja biar tambah Sedih manis banget. ya teman-teman. Oke, disarankan juga buat si Cancer ini, kalian setiap ketemu pacar itu kalian betul-betul kalian hargai setiap momentumnya. Oh mungkin karena itu kali ya bagian partnya yang dimana sometimes si Cancer ini sih kalau aku pribadi emang terkadang terlalu asik dengan sesuatu, jadi Iya. akhirnya yang lain tuh terabaikan gitu. Sama pasangan diabaikan ya, makanya Sedih ini banget kan? perlu disaranin juga nih Itulah. buat Cancer, sikapnya lebih manis ya, mungkin lebih perhatian ke pasangannya, jangan cuek-cuek. Itu reminder aku juga. Masalahnya pasangan Reminder emang ada pasangannya bos. makasih diingatkan. Tolong disensor guys. Untuk Ya. selanjutnya ada si Raja Hutan Leo ya dari tanggal 23 Juli Iya si sampai Leo, 22 Agustus. ini Leo macan, aing mau. Mantan Leo, Bu, kok langsung kayak ini listrik gitu? Lah, ketebak Enggak, ya? enggak, Oke, sorry. Jadi si Iya, Leo iya, nih, iya. si Leo gimana sih katanya? Si Leo katanya lagi membangun bisnis baru. Ay. Wah, bisnis apa nih kita tungguin ya teman-teman. Nah, ya terus juga si Leo ini lagi menjalin hubungan kerjasama dengan seseorang. Mungkin teman lama, akhirnya jadi rekan bisnis. Yang Oke. yang jelas sih bisa menuju kemakmuran ya. Iya, pasti kita berharapnya juga seperti itu. Tapi buat sarannya nih untuk para Leo, jangan berhenti untuk berjuang dan pikirannya tuh yang positif aja, karena terkadang pikiran negatif emang bisa mempengaruhi performa. Betul. Dan jangan lupa buat rajin berdoa karena Iya. keberhasilan itu ada di kalian, dan Rajin ngejaga buat semangatnya itu tetap on fire. Itu susah banget cuy. Gimana nih untuk urusan asmaranya ini si Leo? Katanya sih Leo Nggak jago selingkuh kan? Bukan Leo. Tolong dikasih tahu gimana Leo sih Leo? ini katanya ada mantan yang hadir kembali di hidupnya. Pasti Gemini. Aduh, aku nggak suka banget nih soal mantan ini. Udah aku kasih tahu ya tipsnya ya. Tapi di minggu ini mungkin Leo akan bersinggungan dengan Gemini, entah mantan, entah mungkin orang baru ya, atau yang bisa dibilang kayaknya pernah hadir tuh di masa lalu. Anjay, dia hadir masa Aduh, lalu. agak ini ya, agak gimana gitu. Ya, tapi kadang mantan itu bisa bawa kebahagiaan atau keburukan. Kalau mantan Via selama ini membawa kebaikan atau keburukan? Oh, saya sudah lupa. Sudah lupa. Baiklah, untuk sarannya ya si Leo lebih wise aja menghadapi si Gemini yang tiba-tiba datang, mungkin agak bersinggungan juga dengan Gemini, dan mempertimbangkan nih menerima si mantan atau enggak balik lagi nih. Kalau aku sih enggak sih. Kalau Bisa Agri, enggak ya? sih tim yang kayak bisa dipikirin kembali gitu ya. Mas Hendri, serius gitu. Karena kalau Iya. misalnya nih, Kali aja menyesal, Nggak, maafin ini. aku ya. Aduh, misalnya nih ya, ada ketemu mantan yang 5 tahun udah gak ketemu, terus tiba-tiba dia berubah, apa yang lo lakuin? Dan berubahnya sesuai sama yang lo harapin. Mampus gak lo? Kalau Agri sih tim yang mikir dulu sih guys. Ya terserah si Leo lah ya, mau kayak Via yang udah enyah aja si mantan itu. Kalau aku sih kayak pikirin dulu gitu. So buat nextnya ada si Virgo yang katanya punya naluri keibuan ya si Virgo ini. Di minggu ini Virgo bakalan ngerasa kayak bakal bingung karena kemungkinan bakalan mendapatkan yang sebenarnya diharapkan nih atau didoakan, tapi kamu sendiri tuh ngerasa kayak aduh nggak siap, tapi ini yang gue harapin, jadi harus ngapain dong kayak gitu. Misalnya nih kalian lagi ngincer posisi yang kalian pengen di suatu perusahaan atau ya, di pekerjaan yang kalian hadapi sekarang, tapi di sisi lain kalian juga ketemu orang lama yang pernah ngeband yang ngerasa aduh gue sebenarnya passionnya di band, tapi udah kerja di perusahaan, gimana dong?
Nah itu kayak dilema banget kan. Iya. Atau enggak kayak ketemu orang lama yang ternyata aduh orangnya nggak begitu bagus sih sebenarnya kayak gitu. Udah pernah ketemu orang sebelumnya, cuman ada nggak Ada. suka, kita nggak suka, untuk Benar. malah ketemu lagi gitu. Iya, Nah, benar. kalau saran aku sih buat si Virgo, kalian jangan terlalu memendam ke masa lalu. Kalian buka pikiran positif. Terus juga siapa yang bisa nyangka gitu kan bahwa di dulu dia musuh kita, tapi sekarang jadi teman. Nggak ada Jadi yang kan banyak kemungkinan bisa terjadi ya teman-teman ya. yang dulu musuh bisa jadi sahabat teman-teman. Iya, katanya benci dan malah cinta beda tipis. cinta lagi kan urusan kerjaan bos. Abis ini kan ngurusin cinta tuh. Iya betul. Untuk urusan si asmara, si Virgo ini dia masih belum sembuh dari namanya sumpek sama pasangan. Bosen ya. Karena emang kebanyakan kan si Virgo agak flat ya dijalanin hubungan. Jadi sometimes dia juga ngerasa bosan tuh. Jadi malah ada yang kayak sampai blocking. Aduh, jangan sampai sih, kasihan juga si pasangannya kan. Jadi sarannya buat para si Virgo untuk ngambil kesempatan buat mencoba gimana sih memperbaiki hubungan ini. Intinya- Coba pakai hati, jangan pakai logika. Iya benar. Karena sometimes kalau misalnya kebanyakan Pakai logika kan. logika ya gimana ya, terkadang kayak ngerasa nggak punya hati gitu ya. Jadi itu ya Virgo ya, mungkin Iya. hati dan logika harus seimbang. Ada Ada zodiak si Libra, timbangan betul. betul yang katanya suka banget nih ya, suka banget bimbang sama semua hal. Ya wajar sih timbangan, tapi dia adalah zodiak yang adil, itu aku sukanya sih. Iya, dan juga si Libra ini dia lagi coba investasi buat beli rumah. Wah, rumah baru. Asik. Rumah baru, alhamdulillah. Stop kok malah nyanyi ya. Kita lanjut ke Libra. Iya. Ternyata rumahnya ini bisa untuk ditinggali atau usaha ya, bentuk Betul investasinya ya teman-teman. Siapa tahu mau bikin kosan ya, Gri, buat kamu yang jauh. Iya benar, makasih loh ya. Tolong ya Luar biasa kan, tolong baik yang punya banget si Libra. kos-kosan. Dan Iya. emang sebenarnya ini adalah lahirnya atau incaran ini bisa melahirkan energi atau semangat baru ya buat si Libra sendiri. Dan sarannya nih investasi yang bijak, kalau misalnya usahanya tuh bisa maksimal dan dipakai dengan sebaik-baiknya gitu kan. Iya Si betul. Libra kebanyakan jomblo atau punya pasangan ya, Vi? kurang tahu Kurang tahu ya. Kayak kita harus tanya sama yang zodiaknya Libra deh. Iya, buat teman-teman yang zodiaknya Libra, kalian jomblo atau enggak? Oke. Urusan asmaranya gimana tuh? Nah, kalau urusan asmara, aduh, masih aja dikaitkan dengan masa lalu. Gitu. Masih ingat mantan? Kayaknya mantan emang ini ya sebab munculnya Si konflik. Libra ini katanya kalau ketemu mantan dia udah mulai berapi-api, masih keinget masa lalu. Kalau Wah, tiba-tiba fix. lihat mantan marah. Abis ini aku nemuin mantan aku yang Libra deh. Jahat banget ya. Iya. Beneran dia nggak move on. Jahat ya emang ya? Saran aku sih kamu tetap Jahat ya? stay cool aja. Iya, benar, Kalau benar. ketemu mantan Iya. itu jangan terpancing emosi, masih keinget masa lalu, udah skip aja ya. Nggak perlu diingat. Tapi aku oke? di sini bakal nemuin mantan aku yang Libra deh, Vi, supaya dia nggak bisa move on dari aku. Ih jahat banget ya. Nah, tunggu lu sukses dulu baru. Jahat banget ya. Oke, next ada siapa? Ada zodiak si Scorpio, si kalajengking. Dari 23 Oktober sampai 21 November. Oke, Scorpio minggu ini sepertinya mengalami keputusan yang sifatnya cepat dan mendadak, tapi kalian sedang merencanakan investasi atau perjalanan, tapi kalian secara tiba-tiba menunda nih, membatalkan atau dia mikir ulang lagi gitu. Jadi pertimbangannya agak berat ya. Jadi sarannya ini untuk para Scorpio benar-benar mengaji atau bisa dibilang pertimbangin nih, ini gimana sih Iya, impactnya betul. nantinya gitu. Jangan sampai tiba-tiba perubahan pikiran kalian atau keputusan kalian ini terkadang malah bikin kayak sebenarnya bisa jadi sinyal ya dan atau pesan dari semesta, dan keputusan ini tuh sebenarnya bisa menghasilkan yang baik atau Iya, enggak betul. kayak gitu. Oke, untuk urusan asmara nih si Scorpio lagi mesra-mesranya sama pasangan. Sedep banget tuh pengantin Kayaknya baru. kayaknya baru jadian deh. Iya. Biasanya kan kalau orang-orang baru jadian tuh pasti romantis. Bener. Ntar udah 1 tahun 2 tahun udah 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 angetnya udah. Dan sarannya untuk para Scorpio yang sedang mesra-mesranya itu ada baiknya kamu membuka hati dan pikiran untuk saling koreksi satu sama lain. betul. Aku salahnya apa sih? Aku Bener. kurangnya apa sih diobrolin? Mungkin bisa ya quality time gitu, kayak nongkrong bareng atau nongkrong di Jungle Coffee. Betul. Kalian bisa quality time berdua.
Atau bisa juga sambil deep talk ngomongin yang kayaknya apa sih yang salah dari kita, yang jelas untuk mendiskusikan hubungan kalian. Ke arah yang lebih serius mungkin, ya teman-teman. And for the next kita ada Sagittarius yang ngomongnya suka manah gitu ya kan. Dari tanggal 22 November sampai 21 Desember gimana tuh Vi? Nah, dia lagi mengeksplorasi sesuatu hal yang baru. Mungkin kalian merambah bisnis yang baru. Rencana ini akan mendapatkan atau mendatangkan rezeki tambahan bagi kalian. Bisa dibilang seperti melebarkan sayap ya teman-teman ya. Jadi kamu bisa mendatangkan rezeki tambahan yang sebenarnya tuh harus sabar emang dijalaninnya dan telaten ya. Tidak sesederhana yang kalian pikirkan gitu. Iya, karena kan mulai bisnis harus telaten, sabar, ditekuni ya. Buat si Sagittarius, sarannya sabar, kemudian kalian tetap semangat berdoa untuk bisnis kalian ini. Ingat, untuk sesuatu yang susah didapat biasanya akan lebih awet. Karena ngerasain banget perjuangannya ya teman-teman ya. Iya. Dan untuk urusan asmara Sagittarius nih, keceriaan minggu ini akan datang untuk si Sagittarius. Jadi mungkin yang aktivitas fun terus, yang ngerasa jomblo, kalian mungkin kemungkinan akan dapat kenalan baru yang sepertinya lebih muda, lebih fun, lebih energik, lebih interesting daripada sebelumnya. Ya, saran buat si Sagittarius yang ngerasa memiliki sisi childish, suka dimanja ya saya. Anak-anak enggak, bukan manja sih, Kekanak-kanakan sifatnya gitu kan. Jadi sesekali perlu dimunculkan gitu ya, supaya hubungan kamu tuh tidak membosankan. Jadi boleh tuh manja-manjaan sama pasangan mungkin ya kan. Kalau ada pasangan ya perlu diingatkan tuh. So untuk nextnya ada Capricorn dari tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Iya, minggu ini kayaknya ada rencana yang terpaksa tertunda karena ada pengeluaran yang mendadak. Ini bisa karena kalian kurang kontrol keuangan ataupun orang dekat yang kayaknya agak sembrono nih, sehingga kalian harus ngeluarin uang. Itu tuh perlu banget diperhatiin siapa orang yang hadir ya di hidup kamu. Iya. Dan sarannya kamu harus hati-hati dengan yang namanya money yang bakalan keluar kayak di minggu-minggu ini. Dan sebenarnya ulet aja sih. Iya, sebenarnya Capricorn ini rajin loh cari uangnya. Cuman perlu hati-hati aja biar nggak langsung ludes gitu, nggak terlalu boros kalian. Takutnya tuh susah nyarinya, mudah ngeludesinnya gitu kan. Jadi apa nih, capek-capek nyari, ngabisinnya cepet itu kan. Nah, untuk urusan asmara, si Capricorn ini lagi iseng menjalin hubungan dengan seseorang yang akhirnya malah ngajak serius. Wow. Dari iseng-iseng malah jadi serius. Siapa tahu kan kenalan tuh, chattingan tuh di suatu aplikasi yang itu tuh ya kan. Aplikasi apa sih yang katanya under itulah ya. Malah jadi serius kan. Awalnya kenalan di sosmed, terus jadi ke jenjang yang serius gitu. Karena katanya sih semakin lama bersama kan semakin nyaman. Jadi kalian nggak pernah tahu tuh nyamannya. Jodoh siapa yang tahu kan. Yes. Saran dari kita sih berhati-hati aja. Siapa tahu dari keisengan itu kalian ya bukan berhati-hati sih, bisa jadi positif bisa negatif, menemukan orang yang tepat. Ya siapa tahu orang itu juga bisa menyakiti kamu gitu kan. Iya. Jadi berhati-hati aja. Nah sekarang nih udah habis ya Gri? Sudah. Ya udah habis nih ya. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton video kita. Yes. Dari yang zodiak ujung ya sampai ke ujung. Udah kita bacain, dan terakhir buat Capricorn tadi juga udah. Dan kita aku Agri, aku Via, pamit undur diri. Tapi sebelum itu ya, buat teman-teman MB Kreatif jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel kita, oke? Yes, dan juga kita say thanks buat The Jungle Cafe yang udah menyediakan tempat di sini. Dan ini ada varian terbaru namanya es kopi buaya. Es kopi buat buaya. Teman-teman MB Kreatif yang ngerasa buaya tapi belum nyobain ini, kalian kurang buaya cuy. Kurang buaya. Oke, makasih ya. Bye.